Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Oke, untuk pelajaran kimia kita hari ini yang akan kita bahas yaitu struktur atom dan sistem periodik unsur. Untuk pertemuan yang kali ini yang kita bahas adalah struktur atom dulu, ya. Oke. Adapun KD-nya atau kompetensi dasar yaitu menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Kemudian tujuannya diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan teori dari atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang atau biasa dikenal dengan teori atom modern. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan jumlah partikel penyusun atom. Oke. Sebelum ke sana, pernahkah kalian lihat ini? Ya, ini adalah pasir pantai. Jadi sekilas pasir pantai ini dia menyatu, ya kan? Dia terlihat satu melebar seperti itu. Padahal ternyata ketika kamu ambil pasir itu, dia ada terdiri dari butiran-butiran pasir. Ya, dia terdiri dari butiran-butiran pasir. Ternyata sesuatu yang kita lihat itu masih ada bagian terkecilnya. Ya, itu gambaran sedikit yang untuk menjelaskan tentang nanti atom. Ya, jadi sekilas. Jadi di sini apa yang kita lihat utuh, ternyata dalam sesuatu benda itu masih terdapat benda kecil yang menyusun benda besar yang kita lihat tadi. Oke, di sini teori atom. Ya, teori atom itu mulai dari Democritus, kemudian Dalton, Thomson, kemudian Rutherford, Bohr, dan modern. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, menurut Democritus, jadi di sini dia mengatakan semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi. Nah, dia menyebutnya dengan kata atomos. Itu Democritus, ya, itu penemu pertama sekali. Kemudian dilanjutkan oleh Dalton. Nah, Dalton itu dia mengungkapkan atom seperti bola pejal, ya. Unsur itu terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Itu teori dari atom Dalton. Jadi dia menyatakan, postulatnya adalah menyatakan kalau unsur itu terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, itu yang namanya atom. Jadi dia hanya seperti bola pejal atau bola karet tuh ya. Oke. Kemudian atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Ini menurut Dalton. Kemudian atom-atom dari suatu unsur adalah identik atau nyaris sama, ya. Kemudian senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Kemarin kita sekilas ada bahas tentang senyawa, ya. Jadi menurut Dalton senyawa itu terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Ya, oke, lanjut. Itu menurut Dalton. Yang berikut teori atom Thomson. Nah, di sini dia melakukan percobaan dengan sinar katode. Ya, percobaan dengan sinar katode bisa kalian baca lagi di buku yang sudah kalian pinjam. Nah, di situ dia menemukan partikel bermuatan negatif. Partikel itu langsung dinamakan dengan namanya elektron. Jadi elektron bermuatan negatif. Ini pertama ditemukan oleh percobaan sinar katode dari Thomson. Oke. Nah, di sini atom merupakan bola pejal bermuatan positif. Jadi dia meneruskan punya Dalton. Ya, dia meneruskan punya Dalton. Dia menyatakan bahwa Thomson menyatakan bahwa atom itu merupakan bola pejal bermuatan positif, di mana dalam atom itu dia tersebar elektron seperti roti kismis. Ya, diumpamakan seperti roti kismis. Jadi kalau ada ungkapan roti kismis itu atom menurut Thomson. Nah, kemudian atom tidak bermuatan netral. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi dia adalah bola pejal bermuatan positif, di mana di dalamnya di antara positif itu dia tersebar elektron yang bermuatan negatif seperti roti kismis, atau dia diumpamakan seperti semangka.
Ya, biji-bijinya itu adalah elektron. Oke, kita lanjut. Kemudian yang berikut teori atom Rutherford. Oke, yang ketiga ini dia melakukan percobaan penembakan sinar alfa. Sinar alfa itu dia ditembakkan di lempeng emas. Sudah. Nah, di situ sinar alfa itu ada yang dipantulkan, ada yang tembus, ya, ada yang dia berpencar, gitu ya. Nah, di sini percobaan Rutherford itu dia. Nah, ini dia. Ternyata atom itu tersusun dari inti atom. Inti atom itu ada proton dan neutron yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Jadi ini dia melanjutkan punya Thomson. Kalau tadi Thomson itu menyatakan elektron itu dia tersebar, tapi ternyata si Rutherford ini menemukan bahwa elektron itu dia mengelilingi inti. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, di sini sebagian besar volume atom itu dia ruang kosong, di mana tadi ada sinar yang dihamburkan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini atom bersifat netral. Untuk teori atom Bohr, ya, teori atom Bohr, dia menyatakan elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang stasioner, yang bersusun. Jadi dia melengkapi punya Rutherford. Punya Rutherford tadi kan dia menyatakan bahwa elektron itu dia mengelilingi inti. Bagaimana cara mengelilingi inti? Si Bohr ini menyatakan elektron itu mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu secara stasioner. Nah, itu disebut sebagai kulit. Jadi elektron itu dia bergerak di kulit-kulit atom. Gitu ya. Nah, elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Jadi dia bisa berpindah lintasan, bisa ke kulit 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Contoh ini gambarnya seperti ini. Jadi dalam atom itu ada inti atom bermuatan positif, kemudian ada elektron yang mengitarinya pada lintasan masing-masing. Nah, di sini dia ada yang namanya kulit. Ya, tadi di situ dibilang elektron mengelilingi inti atom pada lintasan yang disebut kulit. Nah, di sini kulitnya itu yang ada KLM, itu kulit. Untuk lebih jelasnya nanti pertemuan berikut baru dijelaskan. Oke, kita lanjut dulu. Untuk teori atom modern. Nah, ini dianggap teori atom yang paling lengkap, ya, karena si Bohr itu dia tidak bisa menjelaskan nanti di situ elektron itu ketika dia berjalan berpindah-pindah, berarti kan nanti lama-lama dia akan jatuh ke inti. Ya kan, logikanya elektron itu bermuatan negatif sedangkan inti atom bermuatan positif. Apakah nanti suatu saat muatan positif dan negatif itu saling tarik-menarik sehingga elektron itu dia akan tertarik ke inti atom. Oke, kita lanjut ke teori atom modern. Nah, di sini ada beberapa ilmuwan yang tergabung di dalam. Ada Max Planck, ada Louis de Broglie, kemudian ada Heisenberg dengan prinsip ketidakpastiannya. Jadi di sini Max Planck menyatakan atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut kuanta. Ya, atau kuantum dikenal seperti itu. Kemudian Louis, materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Jadi ada di lintasannya itu dia ada gelombang-gelombang tertentu, ya, atau frekuensi kayak radio itu. Jadi radio misalnya Pro 2 FM, kemudian Pro 1 FM itu frekuensinya beda-beda gitu. Kemudian ada Heisenberg dengan prinsip ketidakpastiannya. Dia menyatakan akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Jadi posisi elektron itu tuh tidak bisa dipastikan dia di mana. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari tentang konfigurasi yang berikutnya. Nah, yang berikut
Nah, persamaan gelombang Schrödinger. Nah, ini lagi persamaan gelombang digunakan untuk mendeskripsi keberadaan elektron dalam atom yang dikenal dengan bilangan kuantum. Jadi keempat orang ini dia bersatu untuk menciptakan namanya teori atom modern. Jadi ada orbital, kemudian ada inti atom, seperti itu. Oke, orbital. Jadi orbital itu adalah daerah atau ruang di sekitar inti di mana dia merupakan peluang terbesar elektron dapat ditemukan. Nah, itu namanya orbital. Jadi kebolehjadian elektron itu dapat ditemukan itu namanya orbital. Bentuk-bentuk orbital kurang lebih seperti ini. Ya, ada S, ada P, ada D, ada F. Itu nanti kita belajar di berikut. Oke, untuk yang berikut, struktur atom. Ya, struktur atom. Jadi atom itu terdiri dari elektron, kemudian ada inti atom. Nah, inti atomnya ini ada lagi di dalamnya, yaitu proton dan neutron. Apa itu? Kita lanjut. Nah, partikel penyusun atom. Ya. Nah, ini dia. Elektron bermuatan negatif yang menemukan adalah Thomson dengan massa sekian. Kemudian proton bermuatan positif yang menemukan adalah Goldstein. Neutron dia bermuatan netral. Jadi ketiga partikel ini ternyata memang ada dari hasil penemuan-penemuan tadi, yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron itu muatan negatif, proton positif, neutron itu netral. Jadi memang partikel ini ada di dalam atom. Oke, kemudian yang berikut untuk lambang unsur atau namanya notasi atom. Nah, di sini ada X, A, Z. Apa itu X? X itu ada lambang unsur, A nomor massa, Z nomor atom. Jadi kalian mungkin bisa melihat tabel sistem periodik unsur. Jadi semua unsur-unsur ada di dalam situ. Kalian bisa lihat di situ ada yang menyatakan A, Z. Itu lengkap di situ tabelnya. Jadi ada lambang unsurnya apa, nomor massanya berapa, nomor atomnya berapa. Oke, yang berikut untuk nomor atom. Jadi nomor atom itu adalah jumlah muatan positif di mana ketika dia atomnya tidak bermuatan atau dia netral, maka jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi Z itu adalah jumlah muatan positif dan negatif ketika atom tidak bermuatan listrik atau dia berlaku untuk atom netral. Oke, jadi di situ nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ingat, ini untuk atom yang tidak bermuatan. Oke, yang berikut nomor massa. Nomor massa itu terdiri dari atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Nah, massa atom itu adalah massa proton ditambah massa neutron ditambah massa elektron. Jadi massa elektron, massa proton dan massa neutron, kalau ada massa proton dan neutron maka elektron pun dapat diabaikan, ya. Jadi di situ nomor massa dinyatakan dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Rumusnya ada, ingat, nomor massa itu adalah jumlah dari proton dan neutron. Oke, yang berikut lambang partikel atom. Nah, hati-hati. Di sini kita lihat untuk ion positif, ya, ion positif dan ion negatif. Nah, ini yang tadi Bu Guru bilang, kalau dia netral maka Z itu sama dengan jumlah proton dan jumlah proton dan elektron. Tapi untuk
ion, lihat di situ. Untuk ion itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi ion itu dinyatakan dengan ada tanda plus dan min di bagian kanan atas X, di bagian kanan atas unsur. Ya, ketika dia ion positif, proton tetap sama dengan jumlah atom atau nomor atom, atau P sama dengan Z. Ya, neutron pun iya, sama A min Z. Tapi untuk elektronnya tidak sama dengan Z. Ya, hati-hati, elektron tidak sama dengan Z. Di mana elektron di sini adalah rumusnya proton dikurangi dengan jumlah muatannya. Kalau muatannya positif. Kalau muatannya positif berarti elektronnya proton dikurangi jumlah muatan. Karena kalau positif itu berarti dia semakin dia akan mengalami pelepasan elektron. Negatifnya semakin berkurang. Sebaliknya, kalau dia ion negatif berarti elektronnya adalah jumlah proton ditambah jumlah ion. Ya, jumlah muatan ion. Oke, di sini karena dia min berarti dia menangkap elektron atau elektronnya akan bertambah. Seperti itu. Oke, kita ke komposisi ion dulu. Oke, ini ion. Ion itu adalah atom yang bermuatan listrik. Nah, ion positif, atom yang melepaskan elektron. Ion negatif, atom yang menerima elektron. Nah, kalau ion positif, elektronnya pasti berkurang. Ion negatif berarti elektronnya akan bertambah. Oke. Berdasarkan nomor atom dan nomor massa, ini ada lagi istilah atom itu ada namanya isotop, ada isobar, ada isoton. Isotop itu adalah unsur dengan Z sama dan A berbeda. Z sama berarti protonnya sama, nomor atomnya sama. Ya, contoh, misalnya H11H21. Z-nya di sini sama. Ini yang nomor atom di bawahnya ini adalah sama atau jumlah protonnya sama. Sedangkan isobar itu unsur dengan Z berbeda dan A sama, terbalik. Nah, jadi yang berbeda, yang sama itu adalah A-nya yang di atas, massanya yang sama. Sedangkan nomor atomnya berbeda. Oke, yang berikut isoton. Isoton itu adalah unsur dengan jumlah neutron sama. Berarti selisih atas dan bawah dia harus sama. Contoh, di sini ada Mg dan Na. Mg itu dia 24 dengan 12. Hasil neutronnya adalah 12. A min Z. Sedangkan Na 23 dikurang 11 sama, hasilnya juga 12. Berarti jumlah neutron Mg dan Na ini sama. Itu yang namanya isoton. Oke. Yang berikut kita ke contoh soal biar lebih paham. Yang pertama, tentukan X, A, Z, jumlah elektron, jumlah proton, dan jumlah neutron. A, B, C, D. Hati-hati, untuk A dan B itu atom netral, C dan D itu adalah ion. Ya, kita bahas satu-satu. Untuk jawabannya, kita kembali ingat ini. Jadi ada lambang unsur di situ atau notasi atom dengan keterangannya seperti di awal tadi. Ini hanya mengingatkan saja. Nah, untuk yang jawaban A, oke, di sini ada Na2311. Na2311. Berarti untuk X-nya, X itu adalah unsur Na. Kemudian A-nya sama dengan 23. Kemudian Z sama dengan 11. Kemudian P, proton sama dengan Z. Karena ini atom netral ya, Untuk atom Na, P sama dengan Z, berarti sama-sama 11. Kemudian karena dia atom netral, berarti elektronnya sama dengan protonnya, sama-sama
11. N itu neutron. A min Z berarti 23 dikurang 11 hasilnya 12. Oke, lanjut yang B. Di situ ada atom C 13 6. Berarti X-nya unsur C, A 13, Z 6, P sama dengan Z sama dengan 6. Elektronnya sama juga 6 karena dia juga netral. N-nya A min Z 13 kurang 6 sama dengan 7. Oke, kita lanjut yang berikut. Nah, di sini untuk yang C. Di situ ada Al 3 plus. Unsurnya di situ berarti Al sama dengan unsurnya Al. A sama dengan 27, Z sama dengan 13, P sama dengan Z 13. Kemudian untuk E-nya, hati-hati di situ dia adalah ion positif ya, dengan jumlah positifnya 3, berarti elektronnya 13 dikurang 3 sama dengan 10. N-nya A min Z berarti 27 dikurang 13 sama dengan 14. Oke, kita lanjut yang D. Di sini ada ion O 2 min dengan posisinya 16 8. Jadi X-nya itu unsur O, A itu 16, Z 8, P sama dengan Z 8. Ingat dia ion negatif ya. Berarti nanti di sini E-nya adalah P ditambah R. 8 tambah 2. Oke, A min Z sama dengan 16 kurang 8 sama dengan 8. Oke. Di sini kelihatan bahwa yang ion positif dia melepaskan elektron, sedangkan ion negatif dia menangkap elektron. Ya. Yang berikut untuk nomor 2. Nah, berdasarkan notasi atom berikut, ada O, ada N, ada O, ada C, ada C. Ya. Tentukan pasangan unsur yang merupakan isotop, isobar, dan isoton. Jawaban untuk yang isotop, ingat top itu berarti proton yang sama. Proton itu berarti Z-nya sama. Z itu yang mana? Yang di bawah atau nomor atom. Berarti isotopnya adalah 16,8O, 17,8O. Sama-sama nomor atomnya 8 atau protonnya sama-sama 8. Oke, yang berikut isobar. Bar berarti beratnya sama atau masanya sama. Berarti lihat yang di atasnya angkanya sama. Apa itu? N 14,7 dan C 14,6. Sama-sama 14 masanya. Yang berikut isoton. Isoton di sini ada 2 ya. Yang pertama, jadi isoton itu ingat jumlah A min Z-nya sama. Nah, yang pertama ada 16,8O. 16 kurang 8 8. 14 kurang 6 8. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi N dan C. 14 kurang 7 7. C 13 kurang 6 7. Seperti itu. Ya. Oke, bisa diulang-ulang, bisa dilihat lagi supaya lebih jelas. Kemudian di sini ada kuis. Ada kuis 1. Yang pertama, gambarkan bentuk atom dari teori Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan modern. Jadi silahkan digambar di buku tugas, gambarkan saja ya. Kemudian yang kedua, tentukan X, A, Z, jumlah elektron, jumlah proton, jumlah neutron dari notasi atom atau ion berikut. Jadi di sini ada A, netral, B, ada ion positif, C, ada ion negatif. Oke, yang berikut ada lagi mencari isotop, isobar, dan isoton. Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat ya. Ditunggu tugasnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.